Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas buku Intan Pariwara dengan bab materi genetik uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar mengenai proses translasi. Oke, translasi kita cari satu persatu. Yang pertama, terjadi pembentukan mRNA. Pembentukan mRNA itu terjadinya pada proses transkripsi. Yang kedua, memerlukan bantuan enzim polimerase. Ini juga salah satu tahapan dari proses transkripsi. Yang ketiga, terjadi perlekatan antara tRNA dengan asam amino. Nah, ini adalah proses translasi. Kemudian yang keempat, memerlukan ribosom untuk memudahkan perlekatan yang spesifik antara tRNA dengan mRNA. Ini juga tahapan dari translasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, 3 dan 4. Lanjut ke nomor 2, proses pembacaan kode genetik yang dibawa oleh mRNA dengan bantuan tRNA saat sintesis protein berlangsung dalam, ingat ya, proses sintesis protein itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi ini terjadinya di inti sel, yang intinya adalah pengkodean atau pengubahan rantai DNA untuk membentuk rantai mRNA. Sedangkan yang kedua adalah translasi. Di sini terjadinya ada di sitoplasma. Sitoplasma bagian mana? Sitoplasma bagian RE kasar. Kenapa di RE kasar? Karena pusatnya untuk proses translasi ini dengan bantuan ribosom. Nah, dengan bantuan ribosom, di sini translasi ngapain? Isinya adalah pembacaan kode yang dibawa oleh mRNA dengan bantuan tRNA. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, ribosom. Nomor 3, perhatikan asam amino berikut. Kodon sinonimus terdapat pada kodon-kodon pengkode asam amino yang ditunjukkan oleh, jadi kodon sinonimus di sini adalah kodon yang mengkode asam amino yang sama. Contohnya siapa saja? Yang pertama ada tirosin, kemudian histidin, dan glutamin. Lalu untuk yang methionin nomor 3 dan nomor 5 triptofan itu gimana? Dia hanya mengkode atau memiliki kodon tunggal. Jadi untuk yang nomor 3 dan 5 itu tidak termasuk kodon sinonimus. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, 1, 2, dan 4. Nomor 4, peristiwa yang berlangsung pada tahap inisiasi dalam transkripsi adalah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang A, tRNA inisiaton melekat pada kodon start. Ini adalah tahapan dari inisiasi translasi. B, enzim RNA polimerase mencapai terminator. Berarti ini adalah terminasi pada proses transkripsi. Yang C, enzim RNA polimerase melekat pada daerah promotor DNA. Nah, ini adalah inisiasi dalam proses transkripsi. Yang C, enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Ini adalah proses elongasi dari transkripsi. Yang E, molekul RNA dari ribosom mengkatalis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida sebelumnya. Ya, ini adalah tahap elongasi pada translasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 5, perhatikan gambar urutan nukleotida DNA rantai sense berikut. Urutan kodon rantai antisen DNA dan mRNA. Ayo kita tentukan antisense DNA-nya dan mRNA. Oke, di sini ada rantai sense-nya. Yang pertama CAT. Maka antisense-nya adalah GTA. Ingat ya, T pasangannya sama A, sedangkan G pasangannya sama C. Kemudian yang kedua GCT. Maka antisense-nya adalah GCA. Yang ketiga sense AAT, berarti antisense-nya adalah TTA. Yang keempat, GCT, maka antisense-nya adalah CGA. Yang terakhir, ATG, maka antisense-nya adalah TAC. Oke, sudah ketemu ya antisense-nya. Untuk mRNA itu didapatkan dari mengkode rantai sense. Oke, sense. Tapi ingat ya, di mRNA tidak ada timin. Kalau ada timin diganti dengan urasil.
Sekarang kita coba. Yang pertama CAT, maka mRNA-nya adalah GUA. Yang kedua GCT, maka mRNA-nya CGA. Yang ketiga AAT, maka mRNA-nya adalah TTA. Sedangkan GCT mRNA-nya CGA dan ATG mRNA-nya adalah UAC. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Lanjut ke nomor 6, perhatikan tabel asam amino hasil sintesis protein berikut. Suatu peptida diketahui memiliki urutan asam amino yang ditunjukkan ini ya. Urutan basa nitrogen dari rantai sensenya adalah, jadi di sini sudah diketahui asam aminonya. Kita diminta untuk menentukan rantai sens DNA-nya. Kita cocokkan dulu. Yang pertama adalah asam amino alanin. Alanin berarti kodenya apa? Alanin itu adalah GCA. Leusin adalah UUA. Kemudian prolin adalah CCG. Arginin adalah CGU, lisin AAA, dan serin adalah UCU. Nah, kalau sudah ketemu rantai mRNA-nya, baru kita jadikan ke rantai DNA. Ingat kan pasangannya T dengan A, G dengan C. Di sini GCA berarti berubah menjadi CGT. UUA berubah menjadi AAT. CCG berubah jadi GGC. CGU berubah jadi GCA, kemudian AAA berubah jadi TTT, dan untuk UCU akan berubah jadi AGA. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Lanjut ke nomor 7. Jika urutan asam amino yang terbentuk adalah R, P, T, dan S, maka triplet basa nitrogen yang berada di urutan ketiga dan kelima DNA rantai sens secara berurutan adalah, jadi kita disuruh menentukan untuk DNA sensnya itu seperti apa. Nah, di sini urutan ketiga berarti P dan urutan kelima berarti S. Kita cari dulu, mRNA dari P adalah GUC, sedangkan mRNA dari S adalah CAC. Oke, GUC kita salin berubah menjadi CAG, sedangkan CAC akan berubah menjadi GTG. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Nomor 8, tahap sintesis protein yang berlangsung saat ribosom mencapai kodon UAG. Jadi di sini tuh ada yang namanya kodon stop dan ada yang namanya kodon start. Kalau kodon stop itu terdiri dari UAA, UAG, dan UGA, sedangkan kodon start adalah AUG. Nah, karena di sini adalah UAG, maka termasuk ke dalam kodon stop. Karena kodon stop berarti tahap akhir dari translasi atau terminasi translasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Komponen X berfungsi untuk menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino, sedangkan komponen Y berfungsi membawa kodon dari DNA ke ribosom. Komponen X dan Y secara berurutan adalah, kita amati gambar dulu. Jadi di gambar ini adalah gambar dari proses translasi. Oke, yang nomor 1 di sini adalah tRNA. Nomor 2 adalah asam amino. Nomor 3 adalah polipeptida. Nomor 4 adalah mRNA, dan nomor 5 adalah ribosom. Kalau sudah diketahui, sekarang kita identifikasi. Maksudnya di sini komponen X. X tadi fungsinya untuk menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Kalau menerjemahkan dari mRNA menjadi asam amino, berarti X ini adalah tRNA. Sedangkan yang Y berfungsi membawa kodon dari DNA ke ribosom, berarti ini adalah mRNA. Maka secara berurutan X dan Y adalah gambar nomor 1 dan gambar nomor 4. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Terakhir, nomor 10, perhatikan jenis asam amino dalam tabel. Kemudian perhatikan urutan kodon pada mRNA. Di situ ada mulai dari AUC sampai dengan CUU. Urutan asam amino yang terbentuk dari proses translasi mRNA adalah, jadi dari mRNA itu kita disuruh untuk menyusun asam amino yang terbentuk itu seperti apa. Dimulai dari AUC. AUC adalah kodon start, maka tidak perlu untuk dibaca. Sedangkan di bagian kanan
paling kanan di situ ada UAA dan CUU. Untuk UAA-nya adalah codon stop. Jadi UAA dan CUU itu tidak perlu dibaca. Jadi tinggal 4, dimulai dari AUG yang merupakan metionin, UCC serin, CAU histidin, dan AGG arginin. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.